Pertama yang mau kita sampaikan adalah bahwa betul tadi sekitar pukul 19.45 terjadi insiden kebakaran di salah satu tangki milik Pertamina Euro 4 Cilacap. Saya pastikan ini tangki ya, bukan kilangnya, bukan pabriknya, tapi tangki. Itu pun isinya adalah benzen, bukan tidak terkait dengan produk BBM ataupun LPG. Benzen ini adalah produk untuk bahan dasar petrokimikal, jadi tidak akan terkait dengan kapasitas ataupun produksi dari BBM dan juga LPG. Nah, tapi alhamdulillah pada pukul 20.40 atau sejam kemudian kami bisa mengendalikan kebakaran tersebut. Per saat ini memang kami masih mengendalikan salah satu titik api di daerah Banwol, itu sekitaran tangki. Jadi ini yang kami masih terus lakukan karena memang ada tumpahan dari produk bensin tersebut, masih terus ada titik api. Nah, ini kami terus melakukan, termasuk juga kami melakukan pendinginan supaya tidak merembet kepada tempat lain. Kemudian juga di dalam tangki tersebut, sekitaran tangki yang terbakar itu atau di kono terbakar ada beberapa tangki lain. Itu satu area itu ada 7. Nah, kami sudah melakukan pengosongan terhadap pumping terhadap tangki-tangki yang sebelumnya ada produknya. Nah, tangki ini memang tangki yang di sekitar itu dari 7 itu tangki terkecil, kapasitas sekitar 0,5 juta liter, tetapi isinya sekitar 1/3. Perlu kami jelaskan juga, memang pada saat kejadian 45 cuaca di Cilacap itu khususnya di wilayah sekitar kilang kami memang hujan sangat lebat, kemudian disertai dengan petir yang cukup besar. Kalau ditanya apakah penyebabnya itu, kami masih belum bisa memastikan. Tetapi kalau ditanya mengenai kondisi saat itu, memang seperti itu kejadiannya. Perlu juga kami jelaskan bahwa per saat ini juga kami sudah langsung melakukan upaya-upaya. Alhamdulillah semua didukung dari itu Polres, kemudian dari Pemda, dari TNI juga, kemudian ada juga dari Kodim dan Lananal, semuanya mendukung kami. Kami berada di sini semuanya support. Pak, sebelumnya Bapak, bensin itu fungsinya untuk apa itu, Pak? Dia itu bahan dasar untuk petrokimikal. Jadi ini juga kami sampaikan bahwa peristiwa ini tidak akan berdampak terhadap suplai kebutuhan BBM dan LPG yang biasa kita support. Bahwa perlu dijelaskan bahwa kami RU 4 Cilacap ini adalah kilang terbesar, di mana memasok sepertiga kebutuhan nasional dan 60% adalah memasok wilayah Jawa. Dan ini kita bisa pastikan ini tidak terkait dengan itu, karena ini produknya bukan produk BBM atau LPG. Ada korban? Pak, itu alhamdulillah informasi yang tadi yang saya dapatkan tidak ada. Tepatnya di areal berapa itu, Pak? Areanya kita di 39, T-nya T205. Itu lebih tepatnya di lokasi apa, Parasilin apa bukan, Pak? Menurut informasi yes, Parasilin, Pak? Yes, jadi itu di dalam. Di dalam? Itu posnya di dalam komplek kami, jadi agak jauh dari warga juga jauh, dari jalan akses raya juga, jalan raya juga jauh. Terus tangki itu sendiri sudah menggunakan sistem hidrolis nggak, Pak, kapnya, Pak? Kayak tangki-tangki lainnya, Pak? Ya tentu kami punya standar, Mas ya. Insya Allah sudah dilakukan standar. Nah, ini kan peristiwa ini sendiri nanti kita akan cek sebetulnya apa sih penyebab utamanya. Sampai saat ini kami belum bisa pastikan. Intinya yang pertama mungkin banyak beredar video yang ke masyarakat. Pertama kami sampaikan bahwa terima kasih sekali ini Pertamina secara internal dan profesional menyelesaikan permasalahan ini seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hatim dan juga Pak Kapolres. Ini masyarakat jangan khawatir karena memang secara jarak ini agak jauh. Terus yang selanjutnya jangan khawatir, yang kedua teman-teman pemadam dari internal Pertamina sangat profesional untuk menyelesaikan ini. Adapun kita insya Allah tim dari pemadam kebakaran yang secara terpadu termasuk juga teman-teman pemadam-pemadam yang ada di masing-masing perusahaan juga siap apabila memang dibutuhkan oleh Pertamina. Ini masyarakat jangan khawatir karena Pertamina dan juga TNI Polri berupaya yang terbaik untuk membantu Pertamina menyelesaikan masalah. Oke. Makasih, cukup, Pak. Baik, terima kasih untuk tadi informasi apa yang disampaikan dari rekan dari Pertamina, Pak Komral Pak Hatim.
Jadi langkah-langkah dari kepolisian yang pertama adalah mengamankan parameter dan mengamankan TKP. Itu yang fokus utama untuk saat ini. Kemudian dari TKP yang ada, jarak kepada pemukiman cukup jauh. Yang terdekat adalah kawasan industri. Dan kawasan industri tadi sudah kita kelilingi dari rekan-rekan situ, paling dekat adalah 350 meter dari titik apinya. Sehingga sudah kita pastikan bahwa di situ masih termasuk jarak yang cukup aman. Sehingga dari teman-teman kepolisian tadi sempat patroli di sekitaran parameter, kita kasih warning kepada para security yang ada di kawasan industri tersebut agar lebih menjauh dari titik api tersebut. Itu yang pertama. Lanjut untuk kedua, untuk penyelidikan yang lanjut, kita akan berkoordinasi, kita mulai dari mencari mengumpulkan saksi-saksi dan bukti yang ada. Kemudian jika diperlukan akan kita minta bantuan dari laboratorium forensik maupun dari NASIS. Ini baru kita kumpulkan dulu, nanti kita kumulir jadi satu. Jadi kalau sudah jadi suatu berkas keseluruhan. Seperti yang sampaikan, kita makanya fokus pada penanganan saat ini. Saat ini kita fokus kepada penanganan, begitu sudah padam baru kita bisa untuk melakukan penyelidikan dan pengamanan parameter itu tadi tergantung dari titik api apabila sudah padam. Demikian. Jadi belum sampai ke Senin, masih hari Jumat. Terima kasih Pak.